Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Oktavionita dari EGIS-E semester 5 NIM 18141163. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Pasar Modal Syariah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang bagaimana perkembangan pasar modal syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan data dari BEI, di tengah pandemi, nilai kapitalitas pasar saham syariah mencapai 3.062 triliun atau 51,4% dari total kapitalitas pasar saham Indonesia sebesar 5.958 triliun. Nah, pertumbuhan pasar saham syariah ini tentunya didukung oleh peningkatan pemahaman masyarakat tentang investasi berbasis syariah. Nah, pertumbuhan jumlah saham syariah juga memicu ketertarikan para pemodal atau investor untuk berinvestasi. Menurut data IDX Islamic, jumlah saham syariah di Bursa Efek Indonesia meningkat signifikan tiap tahunnya. Selama 10 tahun, sejak tahun 2011 sampai dengan Oktober 2020, jumlah saham syariah meningkat sebesar 90,3%, mencapai 451 saham dibandingkan 237 saham pada tahun 2011. Nah, hingga Oktober 2020, jumlah saham syariah yang tercatat di BEI sebanyak 451 saham atau 63,61% dari total efek yang dicatatkan sebanyak 709 saham. Nah, pertumbuhan pasar saham syariah ini menunjukkan bahwa investasi syariah telah populer di masyarakat Indonesia. Berdasarkan data IDX Islamic, hingga Oktober 2020, jumlah pemodal saham syariah mencapai 81.413 investor, mengalami penambahan mencapai 12.814 pemodal atau naik sekitar 18,68% jika dibandingkan sebanyak 68.599 investor pada tahun 2019. Nah, tidak hanya itu, akumulasi transaksi investor syariah juga meningkat cukup signifikan. Per Oktober 2020, nilai transaksi harian saham syariah mencapai 4,2 triliun. Di sisi lain, rata-rata frekuensi saham syariah tercatat sebesar 395.000 per hari. Berdasarkan demografi, data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, per September 2020, jumlah investor syariah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sekitar 65% dan di Pulau Sumatera 19%. Hal ini menunjukkan bahwa pasar syariah masih memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang. Peningkatan jumlah investor saham syariah ini tentunya tidak lepas dari peran regulator maupun perusahaan efek dalam melakukan literasi dan edukasi terkait pasar syariah. Meski di tengah pandemi COVID-19 ini, jumlah investor saham syariah di BEI terus bertambah. Nah, perkembangan teknologi saat ini juga membantu dalam perkembangan industri pasar modal, terutama simplifikasi pembukaan rekening dan mendorong pertumbuhan jumlah investor. Berdasarkan data dari Kasei, jumlah investor sampai dengan tanggal 19 November 2020 tercatat sebanyak 3,53 juta investor, tumbuh 47% dari 2019 sebanyak 2,4 juta. Bahkan 47,6% dari total investor tersebut berusia masih di bawah 30 tahun. Ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran pada kaum muda tentang pentingnya berinvestasi di pasar modal syariah. Tentang bagaimana berinvestasi di pasar modal syariah yang tidak melanggar aturan atau prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi. Tentunya kita harus memahami terlebih dahulu tentang pasar modal syariah itu sendiri sebelum akhirnya untuk memilih saham-saham yang akan kita pilih untuk berinvestasi. Nah, beberapa langkah yang perlu kita pertimbangkan dan lakukan
saat ingin berinvestasi pada saham-saham syariah, yaitu diantaranya yang pertama, kita harus mengenali daftar-daftar saham syariah itu sendiri. Khusus untuk pasar modal syariah ini, saham yang dipilih haruslah yang sudah terdaftar dalam DES atau daftar efek syariah. Nah, yang kedua, memastikan saham bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau dengan prinsip syariahnya. Setelah mengetahui daftar emiten yang bisa kita beli untuk berinvestasi saham syariah, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah mengecek ketetapan emiten tersebut. Pastikan lagi bahwa saham yang telah tercatat bebas dari praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, yang ketiga, jangan asal pilih saham. Lakukan cek fundamental dan analisis teknikal terlebih dahulu. Nah, saat akan investasi saham, tentu hindari asal pilih saham. Lakukan strategi sederhana, yaitu analisis fundamentalnya, melihat fundamental saham yang akan kita beli dan melakukan analisis teknikal. Nah, analisis ini itu untuk mengetahui bagaimana sih performa saham tersebut. Nah, pastikan saham tersebut memiliki kinerja yang baik, seperti tergolong saham dengan kapitalitas pasar yang besar dan memiliki prospek bisnis yang cemerlang. Nah, untuk melakukan hal ini kita bisa mempelajari hal tersebut dengan mengikuti kelas-kelas pasar modal syariah baik yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Bursa Efek Indonesia langsung atau oleh lembaga-lembaga lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.